Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Winda Nurianti. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2025 batch 3 di LPTK UIN Palangkaraya. Saya mengajar di SDN 2 Lubung Buyung, Kecamatan Cempagahulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sudah sarapan? Sudah. Oke, sudah siap belajar? Siap atau belum? Siap, Bu. Alhamdulillah. Baik, ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Yuk, alat tulisnya sudah lengkap? Sudah dikeluarkan? Ya, dikeluarkan dulu yang belum. Sudah? Oke, baik. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Ibu minta satu anak untuk memimpin berdoa. Silakan. Silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Zaidan. Baik, setelah kita berdoa seperti biasa ya, kita membaca surat-surat pendek. Nah, supaya apa? Kita bisa mencintai Al-Quran, terbiasa membaca Al-Quran ya. Oke, hari ini kita membaca surat An-Nasr, kemudian surat Al-Kautsar, dan surat Al-Hujurat ayat 13 ya yang sudah kita hafal sebelumnya. Ya. Sebelum membaca doa gimana? Membaca apa dulu? Ta'awud dan basmalah. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath sayadkhuluna fi dzinillahi afwaja bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat Al-Kautsar. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, lanjut surat Al-Hujurat ayat
13. Yuk, bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Oke. Ibu minta satu anak yang bisa menjadi dirijen. Siapa? Ya, silakan maju. Dan yang lain silakan berdiri. Agak sini deh. Nah, sini. Bentar ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Berdiri bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah ya, sudah menyanyi, sudah membaca surat pendek, kemudian Ibu mau mengecek kerapiannya. Nah, ada yang nggak lengkap nggak hari ini? Lengkap semua? Ya, ada yang nggak pakai koseki? Ada. Nggak ada? Oh, alhamdulillah ya. Dan juga yang piket hari ini sudah melaksanakan tugasnya atau belum? Sudah, berarti sudah bersih semua ya. Ibu lihat juga sudah bersih. Alhamdulillah. Kita presensinya hari ini menyebutkan nama-nama nabi dan rasul. Kan ada 25. Ya, jadi diusahakan tidak boleh sama temannya ya. Paham? Afika Alisa Syahrin, Nabi Sulaiman. Alvaro, Nabi Yunus. Asifa Dharma, Nabi Muhammad. Fikri, Nabi Daud. Nah, tujuannya setiap pembelajaran itu kan pasti ada tujuan ya kan. Nah, tujuannya itu hari ini adalah, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan biologi. Yang pertama, yang kedua, memberikan contoh sikap bersyukur dan beribadah. Ya, baik, kita lanjut. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau tanya. Yang pertama, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda usia balik menurut fikih? Apa? Yuk coba. Tanda-tandanya menurut fikih apa? Hah? Ya, mimpi basah. Haid. Terus apa lagi? Hah? Tumbuh jakun. Tumbuh jakun itu termasuk fikih atau biologi? Nah, jadi nanti ya kita bahas. Nah, Ibu minta kalian mengamati gambar ini. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Ada berapa anak? Selain yang ini ya. Ada berapa anak? Ada 2. 2 anak laki-laki. Ini adalah kakaknya dan ini adalah adiknya. Ya, kelihatan? Oke. Nah, jadi apa yang dapat kamu pahami dari gambar di atas? Apa menurut kalian gambar di atas ini seperti apa? Menceritakan tentang apa? Tentang? Ya, tanda-tanda usia balik. Nah, ini yang akan kita pelajari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang
usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Kenapa judul Mana bukunya? usia balik? Ya, dibuka. Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut yang kita pelajari hari ini yaitu menyambut usia balik ya. Usia balik itu apa? Balik atau artinya sampai. Nah, sampai mana maksudnya? Apa maksud sampai itu? Ya, mencapai sesuatu yang dianggap dewasa ya, dianggap dewasa, mencapai usia dewasa itu dinamakan balik. Kemudian ada dua pandangan ilmu yang akan kita pelajari. Yang pertama menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, ilmu fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Nah, semua tentang hukum Islam itu dinamakan ilmu fikih. Oke. Nah, terus sedangkan ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, balik ini juga bisa dipelajari dari dua ilmu tadi ya. Sebentar. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke ya, lanjut ya. Nah, kalau sudah paham, kita akan kuis. Ya, kuis. Nah, nanti ketika kuis ini Ibu minta satu baris, bisa nggak kira-kira? Ya, dari sini aja boleh. Nanti dari sini satu baris, sini satu baris, sini satu baris. Bisa? Yuk, silakan. Berdiri, baris-baris dulu. Yuk, dimulai. Nah, tekan aja. Mau nomor 7. Silakan dibaca. Dada membesar. Ore. Lanjut. 10. Dikit lagi. Muslim. Betul. Nice. Berapa? 4 gak nyampe. Sholat. Salah. Ya, lanjut. 8. Ya, waktu sudah habis. Tunggu Jakun. Berapa? 4 nggak nyampe. Yang bukan larangan bagi orang berhadas besar adalah puasa. Iya, nggak apa-apa. 9. Iya. Lanjut. Mana lagi orangnya? Ayo Fikri. 1. Apa 1? Aurat. Oh, benar-benar. Lanjut. Hah? Kenapa? 12. Apa yuk? Tumbuh gigi. Oh, benar. Lanjut. Ya, yang sholat fardu. Ya, Jaidan dulu, Jaidan. Nomor 5. Nomor 5 apa? Belajar. Terakhir, si Windy. 13. Adalah besar. Ya, jawabannya sampai. Sudah habis. Nggak ada lagi. Berapa itu? 14 per 15. Berarti salah 1. Salah 1. Yuk, silakan duduk. Nggak ada.
Kalau gitu, Ibu ingin kalian terbagi menjadi 3 kelompok. Kan udah Ibu bagi itu ya. Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Tangan kanan. Kelompok 1. Sudah dapat lembar kerjanya? Nah, sekarang perhatikan Ibu dulu. Ibu akan menjelaskan cara pengisiannya. Kelompok 1, hadap ke Ibu dulu ya. Di sini ada nama. Nah, ini tulis nama anggota kalian ya. Anggotanya siapa aja itu ditulis namanya. Kemudian kelas. Kelasnya ditulis kelas berapa ini? 4B, ditulis kelas 4B. Kemudian nanti di atas boleh ditulis tanggal hari ini ya, tanggal hari ini. Dan cara mengerjakannya, kalian mengamati gambar di bawah ini. Kalian mengamati gambar di bawah ini. Kemudian kalian menjelaskan maksud dari gambar ini apa saja, ya. Kesimpulan dari gambar ini apa saja. Ada ditanyakan? Paham berarti? Oke, silakan dikerjakan. Gimana? Paham? Oke, silakan kerjakan ya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Kelompok berapa? 1. Ya, silakan. Sudah selesai semua? Oke, baik. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita presentasi. Mau kelompok Oke, satu dulu. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, silakan maju. Untuk yang lain tolong disimak ya. Oke, silakan. Gambar di atas menunjukkan bahwa manusia akan mengalami perkembangan sejak lahir. Awalnya manusia terlahir sebagai bayi yang hanya bisa merangkak. Kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang mulai belajar dan bermain. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, bagus ya. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Indra. Gambar itu menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia ketika lahir. Kita masih bayi yang lemah, kemudian berkembang menjadi anak-anak yang aktif bermain, lalu menjadi remaja yang belajar banyak hal. Setelah itu kita tumbuh menjadi orang dewasa yang memiliki tanggung jawab, hingga akhirnya menua menjadi orang tua yang membutuhkan istirahat lebih banyak. Dari gambar ini kita bisa belajar bahwa setiap orang pasti mengalami perkembangan, sehingga kita harus menjaga kesehatan dan selalu bersyukur kepada Allah.
Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Terakhir, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kesimpulan dari gambar tersebut adalah setiap manusia pasti tumbuh dan berkembang. Dari bayi tubuh kita semakin besar dan kemampuan kita juga bertambah saat masih anak-anak. Kita banyak belajar. Ketika remaja kita semakin mandiri. Lalu saat dewasa kita bisa bekerja untuk keluarga. Dan akhirnya di usia tua tubuh kita kembali lemah. Semua tahap perkembangan itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita syukuri. Iya, oke, udah. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan. Oke. Nah, sudah ya. Barusan kalian sudah melakukan tugas kelompok dan rata-rata menjawab bahwa ini adalah pertumbuhan manusia. Nah, pertumbuhan manusia ini dari bayi, terus dari apa? Habis bayi apa? Remaja, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan lansia. Nah, ini adalah pertumbuhannya dari kecil, besar, kemudian melemah lagi. Nah, kita yang sudah kembali ke tempat asalnya. Nah, selanjutnya Ibu ingin membagikan refleksi. Yang refleksi ini harus kalian jawab dengan cara dikasih tanda centang di kolomnya, di kotaknya ini yang sudah disediakan. Ada beberapa pertanyaan. Nah, ini silakan dibaca. Nanti ketika kalian merasa sudah paham dengan materi ini, boleh dikasih centangnya di bagian emoticon senyum. Nah, kemudian ada yang ragu-ragu. Ragu-ragu ini masih bingung. Nah, di sebelahnya bingung itu kalian tidak paham ya. Jadi dikasih tanda centang sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Ya, silakan dikerjakan habis ini ya. Mana alat tulis kamu, Fikri? Oh, sudah. Ya. Dijawab ya. Silakan dibaca dulu pertanyaannya, kemudian dicentang sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kalau ada yang bingung sama pertanyaannya, silakan bertanya sama Ibu ya. Ya. Kenapa? Ya, centang juga semuanya. Semua pertanyaan harus dikasih jawaban. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sini. Di sini. Oke. Setelah Ibu lihat banyak yang sudah paham ya tentang materi ini. Alhamdulillah. Oke. Biar kita lebih semangat, alangkah baiknya kita apa? Ice breaking. Ice breakingnya kita pakai yang tepuk anak soleh. Tahu nggak tepuk anak soleh? Oke. Ada yang mau mimpin nggak? Oke, si Windy, coba si Windy. Gak apa-apa, kita coba ya Windy. Siap? Yuk. Tepuk anak soleh. Orang tua dihormati sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan kembali. Nah, baiklah, kita sampai di ujung pembelajaran.
tadi sudah menyampaikan materi, sudah kalian udah kuis juga, udah kelompok dan lain sebagainya. Mari kita baca kesimpulannya nih ya. Kesimpulan materi hari ini. Silakan dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, balik itu adalah usia dewasa bagi seorang muslim. Yang kedua. Sudah. Oke. Tanda-tanda usia balik yang terjadi pada laki-laki menurut ilmu fikih adalah mimpi basah. Kemudian berusia 15 tahun. Sedangkan perempuan yaitu haid dan juga umur 15 tahun. Nah, selanjutnya apa nih nomor 3? Ya, tanda usia balik. Suara berubah dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, ini adalah tanda usia balik yang terjadi pada laki-laki menurut ilmu biologi. Apa? 1, tumbuh jakun ya. Suara berubah. Apalagi tumbuh rambut di bagian tertentu. Nafsu makan meningkat. Ini yang terjadi pada laki-laki. Sedangkan untuk perempuan apa? Pinggul membesar. Oke, suara berubah. Ya, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Selanjutnya. Yuk, 1, 2, 3. Mensucikan diri dari hadas besar. Ya, dengan cara mandi wajib. Nah, itu harus tahu berarti ya. Mulai hari ini kita harus tahu cara mandi wajib yang benar, cara baca niatnya dan lain sebagainya. Lanjut. Larangan bagi yang sholat. Ya, ada larangan ketika orang sedang berhadas besar. Yang pertama, sholat tidak diperbolehkan ya, memegang Al-Quran, puasa dan tawaf. Oke, selanjutnya. Ya, ketika nanti kalian sudah mencapai usia balik, sudah umur 15 tahun atau yang sudah haid dan mimpi basah, kalian akan disebut dengan mukallaf. Oke, lanjut. Ya, kewajibannya adalah yaitu sholat fardu. Berapa kali dalam sehari? 5 kali. Kemudian puasa Ramadan. Lanjutnya menutup aurat dan berbakti pada orang tua dan menuntut ilmu. Karena pada dasarnya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat muslim ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Oke. Nah, kalau sudah berarti minggu depan kita belajar tentang perilaku terpuji, yaitu apa? Perilaku yang baik. Nah, itu nanti apa saja dan juga cara penerapannya di kehidupan sehari-hari itu apa saja. Itu ya yang akan kita pelajari minggu depan. Sekarang alat tulisnya boleh disimpan. Alat tulisnya boleh disimpan semuanya. Oke, sudah siap pulang? Ya. Oke. Kemudian sebelum kita pulang atau sesudah belajar, seperti biasa kita berdoa. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Yuk, sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik.
kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barisan Alvaro. Assalamualaikum.